Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu senantiasa sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Arif Fadlullah, dosen di jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Bumi Tarakan, akan mengajak Anda semua untuk bisa mempelajari mata kuliah pengolahan citra digital yang nanti akan dibagi dalam beberapa materi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bawakan adalah materi pertama, yaitu tentang pengenalan pengolahan citra. Nah, di dalam pengenalan pengolahan citra ini nanti ada beberapa list agenda materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, pentingnya mempelajari pengolahan citra digital. Yang kedua, apa itu citra, pengertian citra. Yang ketiga, cara kerja komputer mengenali objek citra. Kemudian yang keempat, tujuan pengolahan citra. Dan yang terakhir adalah jenis, elemen, dan representasi citra digital. Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu mengapa kita harus mempelajari mata kuliah pengolahan citra digital. Untuk bisa mengetahui betapa pentingnya mata kuliah pengolahan citra digital, tentu kita harus tahu dulu implementasinya seperti apa. Nah, ini sudah saya tampilkan salah satu contoh pemanfaatan pengolahan citra digital, dimana kalau kita bisa lihat di tampilan layar ini adalah bagaimana proses tilang elektronik secara otomatis menggunakan kamera CCTV, ya. Dimana tilang secara otomatis dapat dilakukan ketika CCTV mendeteksi adanya pelanggaran dalam berkendara. Nah, ketika ada pelanggaran, maka secara otomatis kamera CCTV akan menangkap objek citra. Yang ditangkap adalah berupa plat nomor kendaraan untuk kemudian dikonversikan ke dalam data string yang kemudian dikirimkan dan dibandingkan dengan database plat nomor yang ada di database polisian atau Samsat. Nah, kemudian dari situ kan kita dapat info, yaitu berupa nomor WA atau email yang secara otomatis surat tilangnya akan dikirimkan melalui nomor WA atau email yang tertera di database Samsat tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh tilang otomatis, ya. Posisi pengolahan citra pada proses atau konsep tilang otomatis ini adalah meningkatkan kualitas citranya atau bisa juga mereduksi ukuran citra yang ditangkap kamera CCTV. Meningkatkan dalam artian bagaimana kamera CCTV robust atau tahan terhadap berbagai pencahayaan yang seringkali berbeda. Misalnya ada yang ditangkap pada malam hari, ada yang ditangkap pada siang hari, tentu memiliki kondisi yang berbeda. Nah, pengolahan citra di sini bertugas agar meskipun malam hari diambil atau meskipun siang hari, ketika diproses dengan pengolahan citra sama-sama ditingkatkan kualitasnya. Sehingga ketika masuk pada tahapan proses segmentasi atau pada tahapan proses ekstraksi fitur, ya, proses yang dilakukan bisa berjalan lebih akurat. Contoh yang lain adalah bagaimana kamera dapat mengenali objek secara otomatis, ya, objek berupa bangunan, objek berupa manusia, objek berupa benda dan sebagainya. Nah, posisi pengolahan citra di sini sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas citra agar deteksi objek semakin akurat, ya. Bisa saja ketika human atau manusianya pada posisi yang jauh, maka secara kamera itu dianggap sebagai benda. Tetapi dengan kita meningkatkan kualitas citranya, ya, meningkatkan pencahayaannya sehingga menambah detail dalam proses pengolahan citranya, sehingga kamera CCTV meskipun orangnya jauh masih bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah orang, bukan benda dan seterusnya. Oke, yang berikutnya yaitu terkait bagaimana diterapkan pada OCR, ya, atau Optical Character Recognition. Ya. OCR adalah teknik mengubah tulisan secara otomatis dari bentuk file gambar, dokumen atau buku hasil scan
ke dalam bentuk karakter teks yang bisa kita edit, ya. Gimana fungsi pengolahan citra dalam OCR yaitu adalah melakukan pemisahan atau segmentasi antara area background atau lembar kerja hasil scan dengan area foreground-nya atau tulisannya untuk kemudian dikenakan pengenalan pola sehingga dapat diambil data string-nya yang kemudian data string berupa kata atau berupa kalimat tersebut bisa kita modifikasi, bisa kita edit, bisa kita ketik tambah, kita tambah ketikan lain, atau bisa kita hapus dan sebagainya. Oke, jadi dari yang tidak bisa diedit adalah gambar menjadi teks ya yang bisa disimpan dalam bentuk HTML, Word dan sebagainya. Kemudian fungsi pengolahan citra ya, manfaat pengolahan citra digital yang lain adalah bagaimana melakukan restorasi atau perbaikan kualitas citra yang mana citranya yang awalnya cacat, korup karena proses pengiriman yang salah atau proses pemindahan data yang tidak pas, tidak selesai sehingga mengakibatkan cacat pada citra, itu kemudian diproses dengan metode pengolahan citra itu menjadi citra yang bersih atau citra yang baik. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari penerapan metode pengolahan citra digital. Nah, dari gambar-gambar yang telah kita telaah atau kita pelajari atau kita analisis sebelumnya tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kamera itu secara otomatis mampu mengatakan, menafsirkan atau menginterpretasikan objek dengan benar, itu tidak hanya menggunakan teknologi pengenalan pola seperti ekstraksi fitur dan klasifikasi berbasis machine learning, akan tetapi juga memanfaatkan pengolahan citra digital yang mampu meningkatkan atau memperbaiki kualitas citra agar citra yang ditangkap benar-benar mampu diinterpretasikan secara akurat oleh machine learning. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bagaimana materi pengolahan citra digital tetap juga menjadi salah satu materi terpenting dalam rangkaian bagaimana mendeteksi suatu objek memanfaatkan sensor kamera. Oke, kita lanjut kepada agenda materi yang kedua, yaitu tentang pengertian citra. Nah, citra itu merupakan hasil keluaran dari suatu sistem perekaman data kamera. Nah, jika dibagi dalam sifatnya, citra itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berupa citra optik. Optik itu adalah yang bisa dibuat dalam bentuk fisik, ya, foto tercetak, berarti berupa foto yang dicetak. Kemudian yang kedua adalah analog. Analog adalah berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi. Dan yang ketiga adalah berupa citra digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetis seperti hard disk dan flash disk komputer. Nah, kaitannya dengan pengolahan citra, maka citra yang diproses tentu harus berupa citra digital. Ya, karena citra diproses nantinya di dalam komputer. Di mana dalam komputer itu melalui beberapa tahapan ya yang melibatkan prosesor, memori, dan tempat penyimpanan digital yang integrasi mungkin dalam PC, mini PC, laptop, microcontroller, dan sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bahwa citra digital itu sebenarnya ketika diolah menggunakan metode pengolahan citra digital itu pertama kali dikonversi dalam bentuk angka-angka. Nah, komputer melihat citra digital dalam bentuk matriks, ya, 2 dimensi atau lebih, di mana setiap matriks merepresentasikan satu kanal warna, ya, di mana setiap matriks merepresentasikan satu kanal warna, dan setiap elemen dalam matriks itu disebut dengan piksel. Jadi kumpulan matriks ya, di mana setiap matriks itu ada koordinatnya ya, baris keberapa, kolom berapa, dan setiap baris dan kolom tertentu itu ada elemennya yang disebut dengan piksel. Nah, citra digital itu ternyata memiliki dimensi matriks yang berbeda ya, tergantung jenisnya. Nah, citra dengan dimensi matriks itu hanya satu maksudnya ada ada baris dan kolom termasuk ada piksel di dalamnya.
itu adalah citra binar atau citra keabuan. Dimana kalau binar itu hanya ada hitam dan putih, 0 dan 1. Tapi kalau citra keabuan adalah rentangnya dari 0 sampai 255. 0 itu adalah hitam, 255 adalah putih. Di antaranya itu adalah abu-abu. Nah, kemudian citra dengan dimensi lebih dari 2 ya. Misalnya citra warna itu adalah matriks dengan dimensi lebih dari 2, yaitu ada dimensi red ya, matriks R dengan rentang piksel 0 sampai 255, matriks green juga seperti itu dengan rentang piksel 0 sampai 255, dan matriks blue dengan rentang piksel 0 sampai 255. Nah, bedanya apa antara citra dengan dimensi 1 yaitu binar dan keabuan dengan citra warna? Nah, kalau citra keabuan dengan citra binar, dalam setiap koordinat baris dan kolom tertentu di dalam matriks itu hanya memiliki satu nilai piksel. Tetapi kalau citra dengan dimensi lebih dari 2 yaitu citra warna, maka setiap elemen di dalam pada baris dan kolom tertentu di dalam matriks itu memiliki nilai 3 piksel ya. Piksel untuk rednya, piksel untuk greennya, dan piksel untuk. Nah, jika Anda pernah mendengar istilah resolusi citra, jadi di dalam citra digital tidak hanya dikenal matriksnya, tapi ada resolusinya. Resolusi itu adalah terkait dengan panjang ya, kolom dan lebar piksel dari array citra. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme sebenarnya kinerja kamera ya, dalam menangkap objek, kemudian objek tersebut diinterpretasi oleh komputer. Nah, sebenarnya penangkapan citra dengan sensor kamera itu terinspirasi dari mata dan saraf otak yang dapat menginterpretasi bayangan yang merupakan objek pada posisi terbalik. Sebagai contoh, ini saya tampilkan ya, di mana pohon yang sebesar setinggi 15 meter itu bisa kita jangkau dengan mata kita. Di mana dengan mata kita secara otomatis diskalakan ya. Dengan diskalakan ya. Kemudian akhirnya di mata itu sebenarnya kita melihat pohon itu dengan setinggi 2,5 mm. Nah, kita bisa melihat ya bahwa di mata itu ketika masuk ke dalam mata itu sebenarnya pohonnya itu dalam posisi terbalik, tetapi ketika masukkan di dalam otak kemudian dibalikkan lagi, sehingga kita tidak melihat pohon atau benda-benda dalam posisi terbalik. Nah, begitu juga konsep di dalam pembacaan citra digital menggunakan komputer juga didesain secara terbalik. Dimana kan kalau biasanya dia gambar Theseus ya, menggambarkan itu pada posisi kiri bawah, kemudian menuju ke kanan atas. Akan tetapi dalam citra itu ketika diubah ke dalam matriks, maka koordinat 0,0-nya itu berada pada posisi kiri atas, bukan kiri bawah, yang kemudian melebar ke kanan dan ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Bagaimana citra awalnya berubah menjadi matriks ya, dimana matriks itu punya koordinat tertentu pada baris dan kolomnya, dimulai dari 0,0. Nah, proses memulainya dari matriks 0,0 atau 1,1 tergantung bahasa pemrogramannya. Ada bahasa pemrograman tertentu yang memulai array matriksnya itu dari titik 1,1. Ada juga yang mulai dari 0,0. Yang jelas sama-sama mulainya posisi dari kiri atas, kemudian nanti ke kanan sampai dengan ke bawah. Ya. Itu di dalam proses pembacaan citra ke dalam matriks. Nah, setelah citra digital dikonversi dalam bentuk matriks, lalu bagaimana komputer dapat mengenali objek tertentu di dalam citra? Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Pertama, gambar yang ditangkap oleh kamera belum dikenai perlakuan, dan yang sebelah kanan yang setelah dikenai perlakuan. Di mana yang belum diperlakukan dia tidak mengetahui itu objek apa, tapi ketika setelah diberikan perlakuan maka dia langsung menangkap, oh itu adalah objek sebanyak 2 dan itu objeknya adalah vehicle atau kendaraan. Nah, prosesnya mengenali objek itu bagaimana? Ini ada beberapa proses yang dilakukan ya.
pertama adalah input citra, ubah ke dalam matriksnya, kemudian lakukan preprocessing. Preprocessing itu memperbaiki kualitas citra, ya, menambah resolusinya atau menambah ketajaman pencahayaan dan sebagainya. Kemudian melakukan ekstraksi fitur, mencari di gambar itu mana yang menjadi kandidat objek. Kemudian setelah mendapatkan kandidat objek dilakukan ROI atau membuat objek itu di bounding box, dikotakkan. Nah, tetapi ketika sampai kotak itu belum selesai ya. Kita harus mengidentifikasi yang kotak itu termasuk apa. Apakah termasuk bangunan, apakah termasuk jembatan, apakah termasuk person atau orang, atau termasuk kendaraan. Nah, proses melakukan klasifikasi seperti itu menggunakan lagi yang namanya metode klasifikasi berbasis machine learning dengan berbagai macam metode yang sudah banyak digunakan di dunia internasional misalkan. Nah, setelah dilakukan klasifikasi nanti maka muncullah hasilnya, yaitu citra objek terklasifikasi. Dalam hal ini yang dicontohkan di layar ini adalah klasifikasinya kendaraan atau bukan kendaraan. Maka jelas ini jawabannya kendaraan, maka muncul seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah posisi pengolahan citra digital? Nah, pengolahan citra digital itu posisinya di sini antara matriks dengan preprocessing. Ya. Bagaimana supaya gambar yang masuk untuk diekstraksi atau untuk disegmentasi itu sudah benar-benar gambar yang tahan terhadap pencahayaan yang berbeda, tahan terhadap kontur yang buram dan sebagainya. Oke. Dan pengenalan pola posisinya ya dari ekstraksi fitur sampai dengan citra objek terklasifikasi. Nah, ketika ini satu kesatuan secara menyeluruh, inilah yang disebut dengan namanya computer vision. Ya. Di mana computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual, seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan, dan membuat keputusan. Ya. Jadi vision itu gabungan dari geometri, ya, measurement, dan interpretation. Nah, lantas hubungannya ya pengolahan citra dengan beberapa domain ilmu yang lain. Hubungannya dengan yang lain. Nah, pertama grafika komputer. Ini ada mata kuliah tersendiri namanya grafika komputer. Nah, berbeda dengan pengolahan citra digital, kalau grafika komputer itu dari informasi ya, dari fungsi, dari sintaks coding menjadi sebuah citra. Di mana citra yang dihasilkan dari grafika komputer biasanya berupa citra grafik. Berikutnya, kalau untuk pengolahan citra digital sendiri, mata kuliahnya itu hanya berfokus bagaimana dari citra menjadi citra. Dari citra yang kualitasnya standar menjadi kualitas yang baik dan bisa dibaca. Citra yang cacat menjadi citra yang bersih. Ya. Citra yang banyak yang belum bagus kemudian direkonstruksi menjadi citra yang bisa dibaca dan sebagainya. Itu adalah domain dari pengolahan citra digital. Nah, domain pengenalan pola itu adalah kebalikan dari grafika komputer. Kalau pengenalan pola dari citra yang terekstraksi fiturnya, kemudian dilakukan klasifikasi, dapatkan informasi. Oh, itu adalah kendaraan. Oh, itu adalah mobil merek ini dan sebagainya. Nah, itu adalah informasi. Jadi berubah ya. Citra menjadi deskripsi atau informasi itu adalah yang dipelajari adalah mata kuliah atau materi pengenalan pola. Nah, dari deskripsi informasi tersebut ya, kita lakukan interpretasi dan membuat keputusan baru ya, dengan ditunjang dengan beberapa dataset yang dikumpulkan dari perubahan citra ke deskripsi informasi. Nah, itu disebut dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau machine learning. Nah, itu posisinya ada di sini. Nah, secara keseluruhan satu kesatuan ini bisa kita gambarkan ini adalah sebagai computer vision ya. Karena ini kaitannya dengan citra. Nah, ini adalah contoh ya grafika komputer bagaimana dari line program, source code program itu menjadi sebuah gambar citra grafik, yaitu adalah rumah. Nah, kemudian kalau mata kuliah pengolahan citra digital itu bagaimana ya kualitas gambar yang jelek, gambar yang cacat, gambar yang bintik-bintik, kemudian menjadi gambar yang jelas, citra yang jelas.
Kemudian kalau pengenalan pola, bagaimana dia bisa mengekstraksi ciri dari gambar yang hasil scan-scanan dia, tapi mampu mengidentifikasi bahwa itu ternyata huruf alfabet dan itu bisa dikonversi menjadi data string menjadi A. Nah, itulah pengenalan pola. Jadi mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami perbedaan antara grafika komputer, pengolahan citra digital, dan pengenalan pola. Nah, berikutnya kita masuk ke tahapan tujuan pengolahan citra. Tujuan pengolahan citra itu yang paling penting itu ada 5. Yang pertama adalah image enhancement. Kita bisa lihat dari gambar ya, dimana gambar yang buram, gambar yang ngabur karena ditangkap oleh satelit mungkin dalam kondisi berawan dan sebagainya, itu ditingkatkan kualitasnya dengan harapan ketika masuk di dalam proses pengenalan pola atau menambahkan kecerdasan buatan di dalamnya, dia bisa menghasilkan informasi yang akurat dan valid, misalnya terkait tentang persentasi wilayah yang memiliki pepohonan hijau berapa persen, itu seperti itu. Nah, contoh memperbaiki kualitas citra ini, peningkatan kualitas citra itu ada termasuk peningkatan area kontras gelap terang, area tepi objek, pemberian warna semu, penghalusan, penajaman, dan sebagainya. Kemudian masuk yang kedua. Yang kedua itu restoration. Tadi sudah kita contohkan ya bersama bahwa restoration itu citra yang buram, citra yang cacat, citra yang bintik-bintik itu bisa diubah menjadi citra yang bagus dengan teknik dalam metode pengolahan citra, yaitu penghilangan kesamaran atau deblurring dan penghilangan draw atau noise. Kemudian masuk ke yang ketiga, image compression. Image compression itu artinya adalah mengkompres atau mengecilkan ukuran data dari suatu citra atau gambar, tapi tidak menghilangkan informasi penting yang terdapat di dalam gambar. Nah, itu ya. Kemudian masuk lagi ke image segmentasi. Image segmentasi itu artinya bertujuan untuk memisahkan objek fokus ya dari objek dengan background. Misalnya kita mau mengembangkan aplikasi deteksi untuk kanker paru-paru, berarti kita harus melakukan segmentasi terlebih dahulu terhadap paru-parunya dengan memisahkan antara area paru-paru dengan area yang bukan paru-paru atau misalnya area tulang dan sebagainya. Nah, operasi ini ya disebut dengan image segmentation ya, dimana yang area yang diambil itu berwarna putih kalau di citra biner, sementara area yang dibuang itu warna hitam. Kemudian terakhir adalah image reconstruction, adalah merekonstruksi misalnya, membentuk ulang objek dari beberapa gabungan citra hasil proyeksi. Biasanya misalnya termasuk image rekonstruksi itu adalah bagaimana citra 2 dimensi menjadi citra 3 dimensi dan sebagainya. Oke, di situ terkait dengan tujuan pengolahan citra. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan terakhir dalam agenda materi kali ini, yaitu tentang jenis, elemen, dan representasi citra digital. Nah, jenis citra digital sendiri ada 2 macam, yaitu citra diam, citra yang tidak bergerak, maksudnya film tunggal, dan citra yang bergerak atau disebut dengan video. Nah, sebenarnya video itu adalah sebuah citra, tapi yang dirangkai dalam bentuk frame-frame ya, dimana semakin banyak jumlah frame citra yang dapat bergerak per detik, maka video yang dihasilkan kualitasnya semakin halus, namun dengan ukuran penyimpanan menjadi semakin besar. Kemudian elemen citra. Nah, elemen citra sendiri ada banyak macam. Yang pertama ada brightness, kecerahan ya, ada kontras, menyatakan sebaran terang dan sebaran gelap. Kemudian ada kontur, merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel yang bertetanggaan. Ada color, terkait dengan persepsi warna. Ada shape, yaitu bentuk properti intrinsic dari objek 3 dimensi. Dan ada tekstur ya, dicirikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel yang bertetanggaan. Nah, untuk representasi citra digital sendiri itu ada 2 jenis. Tadi sudah kita singgung sebelumnya, ada citra grafik ya. Biasanya kalau grafika komputer itu menghasilkan citra grafik. Tapi kalau penggunaan citra digital itu pasti untuk pengolahan pengolahan citra digital itu biasanya menggunakan citra bitmap.
Apa bedanya? Nah, kalau citra bitmap itu digambarkan dalam bentuk matriks atau dipetakan dengan menggunakan bilangan biner atau sistem bilangan lain. Citra inilah yang sering kita olah nanti, kita tingkatkan, perbaiki kualitasnya menggunakan pengolahan citra digital. Nah, tapi kalau citra grafik apa? Citra grafik itu tersimpan dalam bentuk vektor posisi, di mana yang tersimpan hanya informasi vektor posisinya dalam bentuk sebuah fungsi. Nah, di citra grafik itu lebih sulit kita merubah warna, ya. Kenapa? Karena dia berupa vektor posisi, bukan berupa matriks. Tetapi keunggulannya dengan citra grafik itu kita lebih mudah membentuk objek, ya, tanpa terpengaruh yang namanya resolusi citra. Dengan cara cukup mengubah nilai, menambah nilai, dan sebagainya. Nah, biasanya untuk citra grafik digunakan untuk animator dalam membuat animasi atau gambar kreasi sendiri, bukan dari foto yang diambil melalui kamera. Oke, itu agenda materi kita. Akhirnya kita sampai kepada tahapan kesimpulan. Dari materi yang kita pelajari bersama tadi, kita bisa peroleh kesimpulan. Yang pertama bahwa citra yang diolah menggunakan komputer haruslah citra digital. Yang kedua, citra digital itu merupakan matriks sebenarnya, ya. Matriks di mana setiap elemen pada matriks itu bisa disamakan dengan piksel. Kemudian yang ketiga, pengolahan citra digital itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengubah citra dengan kualitas buruk atau jelek menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Di mana macam-macam atau tujuan pengolahan citra digital meliputi perbaikan kualitas citra, pemugaran citra, pemampatan citra, segmentasi citra, hingga rekonstruksi citra. Kemudian jenis citra ada dua jenis, ada diam dan bergerak atau biasa disebut dengan video. Kemudian untuk representasi citra ada dua juga, ada bitmap dan ada citra grafik. Dan terakhir untuk elemen citra digital sendiri itu ada brightness, ada kontras, ada kontur, color, shape, dan tekstur. Oke, itu saja yang mungkin kita bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa memahami tentang pengenalan pengolahan dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.